awalnya memang kan kami ada mempertimbangkan untuk melaporkan akun-akun yang selama ini beberapa hari ini mengeluarkan berita-berita hoax kayak dugaan pelaku kasus Vina. Nah, cuman rupanya ada pertimbangan keluarga pada akhirnya karena memang peristiwa yang tidak benar kan, ya keluarga lebih memilih untuk mendiamkan saja gitu, tidak mengambil langkah hukum gitu. Iya, tadinya kan mau seperti itu, cuman ternyata kan keluarganya sudah nggak mau, ya sudah, kita mau apa gitu. Harus tetap ada penegakan hukum sehingga korban harus mendapatkan keadilan dan juga para pelaku harus mendapatkan efek jerah dengan hukuman yang cukup berat, karena ini pasal yang disangkakan pasal 340 rencana. Ya, pertama tentu kita sangat menyayangkan ya, karena dari beberapa tersangka yang diduga ya melakukan rencana terhadap Vina di kota Cirebon, itu ada 3 tersangka yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau bisa dikatakan telah melarikan diri. Nah, ini tentu kemudian menyita perhatian publik. Kasusnya kan dari 2016 ya. Akan tetapi 3 tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang tersebut sampai hari ini belum ditemukan. Oleh karena itu memang kita akan terus ya memberikan support kepada kepolisian terkait ya, dalam hal ini Polda Jawa Barat, untuk bisa menemukan, mencari di mana para tersangka itu kabur. Kaget. Tapi sempat kontak Sarwenda Mak langsung enggak. Kalau Mak kan berhubungannya sama Uben. Mak kalau manggil Uben. Jadi kalau Mak selalu hubungannya sama Uben. Ben, gimana gitu. Kaget karena pas ngedenger berita itu Mak kaget. Langsung Ben, gimana gitu. Mak langsung WhatsApp. Malam tuh Mak langsung WhatsApp. Gitu. Jadi memang benar-benar kalau orang tua ya yang diingetin cuma kesehatan. Kalau WhatsApp dibaca punyanya Mak pasti jawabannya pasti malah jaga kesehatan selalu gitu. Kalau dia mah cuman bilang capean. Kalau mama cuman bilangnya, "Ma biasa mah kecapean" gitu. Ma bilang, "Ya udah pokoknya jangan capek-capek." Ya wajar kan. Kalau dibilang kecapean pasti Ma bilang, "Ya udah jangan capek-capek." Orang tua mah pesannya cuman jangan capek, karena kalau dicapek segala sesuatu gini, harta, benda itu nggak ada apa-apanya. Karena udah mahal. Sehat itu mahal. Beneran. Ma udah ngerasain hal itu dan Ma udah ngejalanin hal itu. Jadi pesan Mak buat Uben, pertama cepat sembuh, sehat sedia kala, pokoknya jaga kesehatan, stop pekerjaan dulu, hilangin segala pikiran apapun. Kasihan anak-anak Uben. Uben mau ngeliat mereka nikah kan? Ya udah, jaga kesehatan, stop pekerjaan, uang bisa dicari. Beneran, itu doang pesan dari orang tua. Ketemu Ben kan beberapa kali di acara-acara TV kan, Ma jadi bintang tamunya. Selalu ngomongnya gitu, Ben jaga kesehatan ya. Iya Ma juga jaga kesehatan ya, kayak gitu. Kalau diizinkan, karena kan segala sesuatunya pasti Ma mau nengok lah. Asal diizinkan, karena orang nih maaf nih, kita siapapun bisa mau nengok, mau ngejenguk. Tapi lihat dulu kondisi pasiennya, bisa dijenguk atau tidak. Kita punya penyakit atau tidak, karena kalau kita pilek, batuk, kasihan nularin si pasien. Jadi harus ditanya dulu dari keluarganya, boleh nggak kita jenguk, kayak gitu. Karena bukan apa-apa, kesehatan orang itu kan bukan karena kepengen kita ngejenguk, tapi malah ngerugiin keluarga takutnya. Perlu loh, orang istirahat, orang sakit itu perlu istirahat. Dijenguk kita misalkan bisa bantu doa dari jauh. Tanya dulu, boleh nggak dijenguk? Lagi manggung gitu, terus tiba-tiba Oma sakit seperti itu. Ya mungkin memang lagi badannya kurang fit, ya terus juga kerja rodi Oma gitu 24 jam nonstop, gak ada istirahatnya, mungkin maaf gak ada olahraganya, sampai akhirnya mungkin jatuh sakit. Kita kan gak tahu kondisi orang seperti apa. Kalau gue misalkan bilang Oma sakit-sakit terus kan gue nggak tahu juga. Memang kondisinya memang lagi drop, mungkin lagi capek kerja terus kurang istirahat, ya bisa semua terjadi, semua bisa terjadi seperti itu. Ya dia tetap sosok orang yang menurut gue sih orang yang care, orang yang baik. Tapi dengan kondisi dia juga kadang kasihan juga gitu. Ya kalau kita lihat kan memang pemberitaan banyak banget, pemberitaan tentang Oma. Ya mudah-mudahan sih gue nggak bisa apa ya, nggak bisa ngomong secara basa-basi sih, cuma bisa ya doain aja gitu. Walaupun memang gue jarang komunikasi sama Oma. Yang lihatnya sih sedih sih, tapi nggak tahu untuk sekarang ini kondisi seperti apa, karena memang
belum komunikasi secara langsung dan orang terdekat juga Billy nggak tahu seperti itu sih. Belum ada waktu buat jenguk Pak? Nggak tahu juga, maksudnya kondisi sekarang seperti apa, terus juga kalau memang maaf kalau misalkan memang dirawatnya juga Billy juga nggak tahu, karena Billy juga harus ngomongin siapa gitu. Ya misalkan kalau misalkan memang nanti ya mudah-mudahan sih kondisi baik-baik aja, tapi kalau misalkan entah dirawat di mana, insya Allah kalau misalkan Billy bisa jemput. Iya, Ruben sih pernah bilang gue ada sakit, tapi sakit gue medis apa non medis. Gue bilang yang penting langkah medis aja dulu Ben, non medisnya kita kepinggirin aja dulu, medis aja dulu. Kita tanya apa nih keluhan lo, sampein ke dokter. Jadi setelah misalnya nggak ada, terus ternyata umpamanya non medis, nah itu kita serahin lagi diri kita sendiri Ben. Pasrah aja sama Allah, karena semuanya Allah yang tahu segala macam penyakit. Mudah-mudahan insya Allah Ruben nggak ada apa-apa dan insya Allah bisa sehat seperti semula. Gue kan memang ikut sama si Ruben nih dalam film YouTube yang berjudul Jagat Anyar. Jadi gue Sabtu Minggu tuh selalu ketemu. Nah ini harusnya syuting sama dia. Cuma karena dia kurang sehat jadi dia nggak bisa syuting. Tapi hari-hari gue syuting di Sabtu Minggu di YouTube-nya Ruben Jagat Anyar itu. Ruben nggak pernah punya keluhan apa-apa sih. Cuma dia bilang, aduh gue terlalu capek nih Pi. Ya gue bilang, lu istirahat dong, bagaimana nggak capek. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat lu ada di satu stasiun TV. Terus Sabtu Minggu lu kerja lagi di sini. Belum lagi kontrak lu yang buat nah dia akhirnya sakitnya di Majalengka kan. Nah kontrak lu untuk jadi MC di sini, MC di situ. Kasih istirahat badan lo. Karena sampai sejauh apapun yang namanya duit dan dunia nggak bakal bisa lo kejar. Itu kita mesti yang memanage Ben, istirahat apa segala macam. Iya sih, iya. Usahakan gerakin. Mau istirahat sehari 2 hari istirahat aja. Yang penting tidur nyaman apa segala macam. Pikiran yang lo nggak bisa bawa serahin sama Allah, serahin sama Tuhan. Iya kan gue bilang sama Ruben, Ben, lo gue sebagai orang tua. Dari lo boleh, abang boleh, teman boleh, sahabat boleh, terserah. Lo tanggapan lo terhadap diri gue. Yang penting gue ini banyak kerja sama lo bersahabat sama gue asik, berteman baik asik. Bagaimana caranya lo mesti istirahat biar rileks, istirahat biar tenang. Semua masalah yang kira-kira lo nggak bisa atasin, lo serahin sama Tuhan. Kalau gue sebagai sahabat, mudah-mudahan doain supaya Ruben cepat sehat. Cuma pesan gue barangkali Ruben kurang istirahat, terlalu banyak kerja. Cuman itu juga gue nggak salahin. Cuman kita juga sebetulnya kita nih di dalam badan kita semua nih ada mata, ada tangan, ada mulut, ada otak, apa segala macam itu mereka. Walaupun nggak bicara mereka perlu istirahat. Kalau dia nggak diajak istirahat pasti dia protes. Nah protesnya itu jadilah kita sakit gitu loh. Dan mudah-mudahan insya Allah Ruben cepet sehat dan cepet diatasin lah semua urus-urusan Ruben dan mudah-mudahan Allah kasih keringanan buat Ruben. Kaget lah, aku kaget. 1, aku dikasih tahu temen wartawan. 2, aku salah sangka, aku pikir temen aku ini yang cowok, ternyata yang cewek gitu. Terus oh gitu. Kasusnya apa nih gitu. Terus aku langsung cross check dong. Aku tipe temen yang cross check lah. Kok nggak direspon gitu. Jadi kan psikologis orang kita bisa lihat ya, kalau sesuatu terjadi kita nanya dia nggak respon, wah ini kayaknya agak serius nih gitu. Terus kok profile picture-nya jadi hitam gitu. Aku cuma tanya sih, kamu kenapa gitu loh. Harus kok pada orang-orang nanyain kamu di aku gitu. Terus nggak ada respon sampai sekarang. Padahal terakhir itu kita ada kontak-kontakan ngomong masalah jodoh, masalah mau nikah, nggak jadi, putus. Terus aku bilangnya ya udah ntar cariin jodoh dong, dia bilang kayak gitu. Aku pikir bener-bener single, mana tahu kok ada selentingan sekarang katanya berhubungan udah lama sama suami orang atau apa, aku nggak ngerti sih gitu. Soraya, halo, aku mau nanya, kamu memang beneran tuh kemarin yang di Senopati itu memang karena lagi mabok, makanya nggak sadar dipeluk-peluk sama dicium-cium sama Indro di depan umum? Iya betul.
Yakin ya karena lagi mabok ya? Bukan karena memang udah lama berhubungan ya sama suami aku. Soalnya ada bukti lagi nih. Mendingan kamu ngaku sekarang daripada rame. Aku soalnya punya bukti. Deket kayak gimana ya Kak? Aku nggak pernah sama sekali deket yang gimana-gimana. Ya udahlah Beb, jujur aja. Mendingan jujur daripada nanti buktinya kakak up. Kalau as a temen orangnya jujur ya, karena aku deket sama dia lumayan. Orangnya satu asik, 2 orangnya care, terus 3 memang gaya bicaranya itu apa ya, ngomongnya kayak manja-manja gemes gitu ya. Mungkin itu yang membuat para pria-pria ini juga suka gitu sama dia. Dia kan omongannya tuh nggak angkuh gitu loh, yang kayak hai sayang gimana gini-gini. Mungkin very apa ya, friendly, lovely gitu ya. Mungkin ya salah satu karakter dia yang membuat para cowok-cowok ini juga jatuh hati ya sama dia ya. Menurut aku, dari pandangan aku seperti itu. Dan juga dia punya sex appeal yang tinggi gitu kan. Memang orangnya seksi gitu kan, memang orangnya eksotis gitu. Jadi apalagi kalau aku rasa kayak kelas-kelas bule-bule gitu, kalau lihat dia mah udah pasti naksir punya lah. Apalagi dengan gaya tutur bahasanya dia yang lemah lembut gitu kan, yang manja gitu. Orangnya gitu sih. Kalau orang bilang dia angkuh ketus gitu malah enggak. Kayak sama kru-kru TV juga, sama semuanya juga orangnya fine-fine aja gitu. Ataukah karena karakternya dia yang very humble itu, atau very manja itu, gemes gitu. Mungkin yang itu ya yang membuat cowok-cowok pada jatuh hati. Temenannya tuh gak sedalam itu sampai tahu banget dia itu sama siapa, terus dia kenapa, terus dia pacaran gak sama suami orang, atau sama single, atau sama bule, atau sama siapapun lah. Aku gak sedetail itu, karena benar-benar cuma profesional teman kerja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.